Selamat sore teman-teman. Sore. Baik, boleh disapa kanannya dulu. Halo. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mau datang mengikuti kegiatan kami kita pada hari ini. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dulu dengan doa. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih kegiatan KKP atau konseling kelompok. Jadi KKP itu adalah kegiatan untuk membahas atau mendalami suatu masalah pribadi yang dialami oleh tiap-tiap anggota kelompok. Nah, tujuannya itu adalah agar si masalah pribadi ini nantinya bisa terselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya ada cara pelaksanaan. Jadi caranya itu nanti setiap anggota kelompok diharapkan berani menyampaikan pendapatnya dengan terlebih dahulu mengangkat tangan. Tidak ada jawaban atau pendapat yang salah dan tidak boleh seorang pun menyalahkan pendapat orang lain. Ya. Selanjutnya kita masuk ke topik. Dipersilakan teman-teman untuk menyampaikan masalah pribadi apa yang dialami teman-teman saat ini. Ada yang mau buat? Silakan Rifki. Permasalahan saya itu adalah selalu merasa stres gitu. Mas, lagi. Jadi masalah saya itu untuk mengasuh anak ini. Jadi, silakan kita. Jadi permasalahan saya itu seperti barang. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya permasalahan saya itu yaitu tentang saya selalu kalau merasa khawatir secara berlebihan. Baiklah teman-teman, maka izinkan saya untuk mengurutkan dulu ya kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita sepakati yang pertama itu kita bahas khawatir yang berlebihan, yang kedua merasa stres, yang ketiga linglung seperti orang gila, yang keempat suntuk mengasuh anak bertingkah, yang kelima suntuk melihat suami malas kerja, yang keenam perilaku kacau, pikiran kacau, yang ketujuh sampai ke 6 aja. Setuju semuanya? Setuju. Baiklah, sekarang kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Topik yang pertama dulu, topik kedua dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Setuju semuanya? Setuju. Baiklah, jadi topik yang kita bahas untuk pertemuan ini topik yang pertama yaitu topik Saya sering merasa khawatir yang berlebihan. Menurut Hilda, dari masalah pribadi Hilda itu, apa faktor yang menyebabkan itu? Baik, saya jawab. Sebenarnya masalah saya itu saya mulai dari masalah kecil itu saya sering khawatir mulai dari kayak misalnya dari tugasnya saya presentasi aja itu saya merasa gugup. Nah, itu salah satu contoh kekhawatiran yang saya alami. Nah, apa sih menjadi faktor itu semua? Nah, faktornya itu dari saya itu terlalu kayak saya harus bisa jadi lebih baik. Itu yang selalu di pikiran saya. Jadi itu yang membuat segalanya itu harus sempurna. Jadi itu yang membuat saya dalam mengerjakan apapun saya selalu khawatir. Kira-kira apa dampak yang bisa terjadi dari permasalahan khawatir berlebihan ini? Nah, menurut saya dampak yang saya alami itu dari saya sering merasa khawatir itu sebenarnya bukan menjadi lebih baik. Saya kan tak inginnya semua itu jadi sempurna, malah dengan saya khawatir yang berlebihan itu semua hal yang saya kerjakan itu malah menjadi berantakan. Menurut teman-teman yang lain, apa solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan ini? Dapat kerja. Mungkin solusinya itu jadi kayak membuat catatan atau notes-notes kecil gitu, jadi kayak mengurutkan terlebih dahulu, jadi mana yang paling penting dilakukan dan mana yang paling tidak penting dilakukan gitu. Jadi kayak karena kita udah urutkan itu, jadi kayak kita nggak terlalu khawatir lagi sama dua hal, jadi kita harus berfokus pada satu tujuan aja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Setelah mendengarkan solusi dari teman-teman dan sudah memberikan sendiri solusi untuk permasalahan ini, apa komitmen Helda terhadap permasalahan ini?
Nah, setelah mendengar berbagai solusi dan solusi dari saya sudah saya sampaikan juga, saya berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih memerhatikan mana yang memang benar dan penting dan mana yang harus dilakukan. Terima kasih, selesai sudah kegiatan KKP kita pada hari ini. Jadi ada baiknya kita refleksikan diri kita dulu dengan menggunakan PMP3 seperti biasa, ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Salah satu boleh, semua boleh, dua juga boleh. Silakan Dina. Jadi saya menyampaikan saya di BMP3 yaitu merasa dan bertindak serta bersikap. Jadi pertama merasa perasaan saya ialah sangat membantu karena saya pun juga kadang suka khawatir dan berlebihan. Jadi sangat membantu sekali. Lalu bersikap yang saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk menerapkan solusi-solusi yang telah diberikan oleh teman-teman. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Selanjutnya itu kesan dan pesan. Ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya untuk kegiatan hari ini? Silakan Uci. Kalau untuk misalnya kesan saya sangat terbantu dari seluruh pendapat-pendapat yang teman bilang tadi, soalnya kan bukan pada saja kadang kita juga merasakan hal itu. Lalu satunya untuk pesannya semoga kita bisa menerapkan seluruh pendapat-pendapat dan seluruh saran-saran yang kita berikan tadi untuk diberikan kepada saya. Terima kasih. Ada lagi? Baiklah, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini teman-teman. Kita sudah sampai ke penghujung kegiatan. Sebelum kita bubar, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa lagi mulai. Berdoa selesai.